Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devriska. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang materi, teori, dan penelitian emosi. Yang pertama itu ada emosi primer atau campuran. Emosi primer adalah emosi umum yang berlaku secara umum, mempunyai dasar biologis dan dimiliki semenjak lahir. Untuk menangkap persamaan dan perbedaan emosi, peneliti mengidentifikasi emosi dasar atau primer, yaitu kegembiraan, kepercayaan, ketakutan, kejutan, kesedihan, jijik, kemarahan, dan juga antisipasi. Emosi campuran adalah komunikasi dari emosi primer. Ini dicatat di luar ada emosi. Sebagai contoh, menurut model ini, cinta adalah perpaduan antara sukacita dan juga kepercayaan. Penyesalan adalah campuran dari rasa jijik dan juga kesedihan. Yang kedua, ada emosi yang dipengaruhi oleh tubuh, pikiran, dan budaya. Reaksi tubuh adalah aspek yang paling jelas dari pengalaman emosional kita, karena kita dapat Yang kedua ada emosi yang dipengaruhi oleh tubuh, pikiran, dan budaya. Reaksi tubuh adalah aspek yang paling jelas dari pengalaman emosional kita karena kita dapat memperhatikannya dengan jelas. Reaksi-reaksi semacam ini menjangkau sangat luas. Pikiran, bagian mental, atau kognitif dari pengalaman emosional melibatkan evaluasi dan interpretasi yang Anda buat berdasarkan apa yang Anda alami. Yang kedua itu ada budaya. Setiap budaya memiliki perbedaan mengenai kategorisasi emosi. Semua budaya memiliki kesamaan dalam menunjukkan ekspresi dasar, tetapi yang membedakan antara budaya itu adalah cultural display. Yang ketiga itu emosi dapat adaptif juga maladaptif. Emosi seringkali adaptif, yaitu mereka dapat membantu Anda menyesuaikan situasi dengan tepat. Misalnya jika Anda khawatir bahwa seseorang mungkin tidak menyukai Anda, kekhawatiran Anda akan memotivasi Anda untuk bersikap baik dengan orang tersebut. Situasi ini adalah contoh dari emosi yang membantu Anda dalam mencapai tujuan dan bermanfaat. Emosi maladaptif dan menghalangi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Misalnya Anda takut kehilangan pasangan Anda dan akibatnya menjadi curiga dan menuduh yang membuat hubungan Anda semakin kecil kemungkinannya untuk bertahan. Yang keempat, emosi dikomunikasikan secara verbal dan nonverbal. Emosi selalu ada, terkadang sangat kuat dan terkadang ringan. Ungkapan ekspresi emosi verbal katakan dengan bahasa yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini penting agar emosi tidak meledak-ledak. Ekspresi emosi verbal misalnya menulis dalam kata-kata, berbicara tentang emosi yang dialami, dan lainnya. Ekspresi emosi nonverbal misalnya perubahan ekspresi wajah, vokal, atau nada suara, dan urutan pengucapan, perubahan fisiologis. Yang keenam, emosi menular. Pesan emosional seringkali menular. Jika Anda pernah menonton ibu dan bayi berinteraksi, Anda dapat dengan mudah melihat seberapa cepat bayi meniru ekspresi ibu. Jika ibunya tersenyum, bayi tersebut akan tersenyum. Tetapi jika ibunya mengurutkan kening, bayi tersebut akan cemberut. Ketika anak-anak bertambah besar, mereka mulai mengambil ekspresi emosi yang lebih halus. Misalnya, anak-anak dengan cepat mengidentifikasi dan sering meniru kecemasan atau ketakutan orang tua. Singkatnya, dalam penularan emosi berpindah dari satu orang ke orang lain. Wanita terutama rentan dalam proses ini. Dalam percakapan dan dalam kelompok kecil, emosi yang kuat dari satu orang dapat dengan mudah terbukti menular ke orang lain. Ini bisa produktif ketika emosi itu produktif dan bisa juga tidak produktif ketika emosi tersebut tidak produktif. Pandangan proses ini seperti seseorang mengekspresikan emosi seperti tertawa, menangis, dan melompat kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Febian Nugroho, Mas 2019. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Pembahasan yang saya akan sampaikan adalah mengenai ekspresi emosional yang diatur oleh aturan tampilan. Di mana dalam budaya Amerika Serikat terdapat perbedaan. Misalnya dalam satu penelitian orang Amerika diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, orang Kaukasia, yang kedua orang Amerika Afrika, yang ketiga orang Asia, dan yang keempat orang Hispanika atau Latin. Hal tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan bahwa budaya yang berbeda mengajarkan aturan yang berbeda pula. Budaya yang berbeda menampilkan aturan apa yang mengatur sekarang dan apa yang tidak diperbolehkan dalam komunikasi emosional. Terdapat temuan penelitian oleh Matsumoto pada tahun 1994
di mana yang pertama adalah bangsa Kaukasia atau orang Kaukasia menemukan ekspresi penghinaan lebih tepat daripada orang Asia. Yang kedua, orang Afrika, Amerika, dan Hispanikal atau Latin menunjukkan rasa jijik mereka kurang tepat daripada orang Kaukasia. Yang ketiga, orang Hispanika atau orang Latin dinilai kurang tepat dalam menampilkan emosi publik dibandingkan Kaukasia. Dan yang keempat dan yang terakhir, orang Kaukasia menilai ekspresi ketakutan lebih tepat daripada orang Hispanika atau orang lain. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai hambatan emosi komunikasi, di mana biasanya kita memiliki hambatan dalam mengkomunikasikan emosi kita. Nah, hambatan yang pertama adalah budaya dan kebiasaan sosial, di mana budaya dan kebiasaan sosial di suatu tempat biasanya berbeda-beda. Biasanya orang enggan untuk mengkomunikasikan emosinya lantaran takut dinilai berbeda dari kebiasaan sosial yang ada di tempatnya, dan biasanya budaya-budaya tertentu terdapat larangan-larangan untuk melakukan sesuatu atau mengekspresikan emosi kita. Yang kedua, adanya rasa takut. Biasanya orang-orang takut untuk mengkomunikasikan emosinya karena dinilai dirinya kurang pede atau takut dengan hinaan-hinaan atau ejek-ejekan orang lain. Dan yang terakhir adalah keterampilan interpersonal yang tidak memadai, di mana dia tidak mampu untuk mengkomunikasikan emosinya terhadap orang lain. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayundi Melandari. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan menanggapi emosi orang lain. Mengungkapkan perasaan hanya setengah dari proses komunikasi emosional. Separuh lainnya adalah mendengarkan dan menanggapi perasaan orang lain. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama yaitu melihat isyarat nonverbal untuk memahami perasaan individu. Penting untuk kita memahami berbagai isyarat nonverbal individu lain karena bertujuan untuk mengerti perasaan individu lain. Misalnya, jeda yang terlalu lama, sikap ragu-ragu, menghindari kontak mata, atau gelisah secara berlebihan bisa menjadi tanda tidak nyaman yang mungkin sebaiknya kita bicarakan. Yang kedua, yaitu cari petunjuk seperti apa yang ingin kamu lakukan. Kita harus bisa menghubungkan diri dengan situasi-situasi tertentu, seperti pada masa lalu yang membuat kita dapat memecahkan masalah pada masa yang akan mendatang, dan membuat kita mengeksplorasikan perasaan kita. Yang ketiga yaitu gunakan teknik mendengar yang aktif. Dengan kita mendengarkan yang aktif atau bisa disebut menjadi pendengar yang baik, hal tersebut bertujuan untuk menyatakan bahwa kita tertarik dan membuat nyaman lawan bicara kita. Keempat yaitu menunjukkan empati. Dengan cara mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara untuk memberitahukan bahwa kita memiliki ikatan emosi yang sama. Yang kelima yaitu ingatlah komunikasi yang tidak terbendung. Kita tidak bisa menarik kembali respon sensitif atau meyakinkan. Tanggapan terhadap ekspresif emosi orang lain dengan cepat memiliki pengaruh yang cukup besar. Maka, kita harus waspada untuk tidak bereaksi secara tidak patut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan menanggapi emosi orang lain. Terima kasih.